discover new knowledge and understand more about our universe. A place where the language was science, used to make the world a better place. Such a time and place existed. It was a long time ago and has almost been forgotten. Dikatakan di kalangan Muslim bahwa bukit-bukit El Pujara di sekitar Granada masih menangis karena suara azan setiap pagi dan Masjid Cordoba tetap terjaga sepanjang malam menunggu sajdah seorang ibu tunggal. Sampai hari ini Andalus membangkitkan nostalgia di kalangan umat Islam untuk zaman keemasan ketika bergaung dengan suara doa setiap pagi dan nama Nabi Muhammad dihormati setiap hari. Tidak ada negara lain yang diperebutkan antara Muslim dan Kristen sepahit Spanyol. Perjuangan itu berlangsung selama 500 tahun. Ketika pertempuran telah berakhir dan azan terakhir konon dari kubu Granada pada 1492, umat Islam telah kehilangan permata mahkota Maghrib. Segera, mereka akan disiksa dan diusir, bersama dengan orang-orang Yahudi, dari tanah yang mereka anggap sebagai Taman Barat. Monumen mereka dihancurkan, masjid mereka dihancurkan, perpustakaan mereka dibakar dan wanita mereka dikirim sebagai budak ke pengadilan Eropa. Itu adalah titik balik, tonggak sejarah dan peristiwa yang secara mendalam dan mendasar mengubah aliran peristiwa global. Granada tidak jatuh dalam sehari, keruntuhannya juga tidak datang dengan serangan mendadak, sebaliknya, itu adalah nafas terakhir dari masyarakat yang membusuk, yang telah kehilangan kapasitas untuk mempertahankan diri terhadap serangan berkelanjutan dari Eropa Kristen, jauh sebelum lonceng gereja menggantikan seruan muazin dan Boabdil berdiri di perbukitan El Pujara, memandang rendah ibu kotanya yang hilang dan menangis. Spanyol telah menghabiskan dirinya secara politik, militer, dan budaya. Ada peperangan antara amir yang bersaing, intrik dalam setiap dinasti yang mengadu domba ayah dengan anak laki-laki, ketegangan antara lembaga agama dan administrator korup, pembunuhan, kekacauan dan agresi eksternal. Penyerahan Granada hanyalah tirai terakhir dalam sebuah drama yang telah dimainkan dengan sendirinya. Maghrib adalah wilayah yang luas, yang mencakup negara-negara modern Maroko, Aljazair, Tunisia, Mauritania, Senegambia, Spanyol, dan Portugal. Itu dipisahkan dari Mesir dan Delta Nil oleh gurun Libya, dari Eropa oleh pegunungan Pyrenees dan dari Sudan oleh gurun Sahara yang luas, Atlas tinggi, yang bercabang ke semenanjung Andalusia, menyatukan topografi wilayah tersebut. Engsel untuk entitas geografis ini terletak di Maroko, Andalus dan Ifriqiya menjabat sebagai ekstremitasnya. Wilayah yang luas ini dihuni oleh berbagai kelompok orang. Andalus adalah gabungan dari Hispano-Muslim, Kristen, Arab dan imigran dari Afrika Utara. Pegunungan Atlas adalah rumah bagi Berber. Lapisan Arab yang menetap, penduduk terutama di kota-kota pesisir, ada berdampingan dengan Berber. Di selatan, suku-suku Sanhaja, Zanata dan Nafsawa yang penting secara historis menjelajahi padang rumput. Suku-suku kuat seperti Banu Hilal melengkapi lanskap tersebut. Terisolasinya Maghrib secara relatif berarti bahwa wilayah ini harus menghadapi nasib politiknya sendiri, kurang lebih terisolasi dari dunia Islam lainnya. Untuk memahami peristiwa tahun 1492, kita harus mengambil perspektif sejarah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada awal abad ke-13 abad. Perang salib di Palestina berakhir dengan kemenangan Salahuddin pada pertempuran Hittin. Ini juga merupakan periode ketika kekuatan Al-Muhadid berada di puncaknya di Maghrib. Al-Muhadid Abu Yusuf meraih kemenangan besar atas tentara salib di pertempuran Al-Arqos. Tentara salib berkumpul kembali dan kembali dengan sepenuh hati. Pada pertempuran Las Novas de Tolosa pasukan tentara salib yang kuat mengalahkan Al-Muhadid. Besarnya kekalahan ini bisa dipahami dari banyaknya tentara yang terlibat.
Penulis sejarah Muslim mencatat bahwa sebanyak 600.000 Al-Muhadid ambil bagian dalam pertempuran tersebut. Lebih dari 150.000 jatuh di medan perang. Jika kita perhatikan bahwa seluruh penduduk Maghrib pada waktu itu sekitar 3 juta, maka praktis setiap orang yang berbadan sehat mengambil bagian dalam pertempuran dan seperempat dari mereka kehilangan nyawa mereka. Al-Muhadid Emir Al-Nasir yang telah mengambil gelar Emirul Muslimin, kembali putus asa dari pertempuran, mengunci diri di istananya di Marrakesh dan meninggal segera setelah itu. Merasakan kesempatan bersejarah, Castile, Aragon dan Portugal mengukir Spanyol Muslim untuk penaklukan. Kota-kota besar diserbu satu persatu. Pada tahun 1236, Cordoba, ibu kota kekhalifahan Umayyah di Spanyol, jatuh. Seville hilang pada tahun 1248. Hanya Granada yang tersisa. Muhammad ibn Ahmar dari dinasti Nasirid, yang telah merebut Granada pada tahun 1238, berhasil mempertahankan posisinya dengan menjadi pengikut Raja Kastilia. Granada tetap menjadi pengikut Kastilia sampai 1333, ketika Nasirid Emir Yusufi. Di Afrika Utara, wilayah Al-Muhadid terpecah menjadi 3 emirat. Murinides di Maroko, Zayanid di Aljazair dan Hafsid di Tunisia. Ibu kota Al-Muhadid di Marrakesh memudar dan sebagai gantinya muncul 3 ibu kota regional Meknes, ibu kota Murinides Tlemcen, ibu kota Zayanid dan Tunis, ibu kota Hafsid. Nostalgia untuk kerajaan Al-Muhadid begitu besar, sehingga ketiganya berusaha pada satu waktu atau yang lain untuk menciptakan kembali sebuah kerajaan yang mencakup seluruh Maghrib. Yang pertama mencoba adalah Hafsid. Pada tahun 1236, Hafsid Emir Yahyai, yang mengaku sebagai keturunan Omar ibn Al-Khattab, mengatakan dirinya sebagai Emirul Muslimin. Ketika dia meninggal, putranya Al-Mustansir menggantikannya. Peristiwa di jauh Baghdad menghadirkan kesempatan bersejarah bagi Al-Mustansir. Ketika Hulagu Khan menduduki dan menghancurkan Baghdad pada tahun 1258, dunia Islam melihat ke Afrika Utara untuk kepemimpinan untuk periode singkat 1 tahun, tahun 1260 sampai tahun 1261. Al-Mustansir diakui sebagai khalifah oleh dunia Islam. Khutbah dibacakan atas namanya di seluruh dunia Muslim. Gelar itu berumur pendek karena Mamluke Sultan Baibar dari Mesir membangkitkan kekhalifahan Abbasiyah di Kairo pada tahun 1261, sebagian untuk memberikan dorongan ideologis kepada pasukannya yang sedang dalam perjalanan ke Palestina dalam upaya putus asa untuk menghentikan orang-orang Mongol di pertempuran Ain Jalut. Dengan pindahnya khilafah ke Kairo, panggung pusat sejarah Islam bergerak kembali ke timur. Al-Mustansir membayar harga kekhalifahannya selama 1 tahun. Pada tahun 1260, Louis ke-9 dari Prancis, dengan keyakinan keliru bahwa mengalahkan Al-Mustansir akan memberikan pukulan mematikan bagi seluruh Islam, menyerbu dan menduduki kota Tunis untuk sementara. Selama periode ini, ada aliansi de facto antara tentara Salib dan Mongol untuk menaklukkan dunia Muslim. Namun, banyak upaya Louis ke-9 untuk menaklukkan Afrika Utara ditolak dan dia meninggal selama pengepungan Tunis pada tahun 1270. Kekalahan di Las Novas de Tolosa merupakan akibat dari beberapa faktor politik, agama dan ekonomi yang saling berkaitan. Ada ketidakpercayaan yang mendalam antara Emir Spanyol dan Al-Muhadid Afrika Utara. Hal ini menyebabkan koordinasi yang buruk di medan perang. Di dalam pengadilan Al-Muhadid, terjadi pertikaian antara pemuka agama dan wazir. Ulama Al-Muhadid bertengkar hebat dengan Wazir Agung Jami dan menuntut pemecatannya. Dampak merugikan dari pertengkaran ini dapat dilihat dari struktur pengadilan Al-Muhadid. Emir adalah kepala negara. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, ia mendelegasikan urusan administrasi dan militer kepada Wazir Agung dan urusan peradilan kepada Kepala Kadi. Pertarungan antara sayap administrasi militer dan sayap yudikatif adalah bencana. Dalam terminologi modern, ini seperti dua wakil presiden senior sebuah perusahaan yang berkelahi satu sama lain sebelum meluncurkan lini produk baru.
Kondisi ekonomi kekaisaran sedang genting. Inflasi merajalela, yang pada gilirannya menyebabkan korupsi. Dalam perjalanannya ke Spanyol untuk memerangi orang-orang Kristen pada tahun 1210, Emir Al-Muhadid Al-Nasir singgah di Fez dan Ceuta dan memenggal para gubernur dari dua provinsi tersebut karena korupsi. Terakhir, doktrin Al-Muhadid, yang sangat dipengaruhi oleh Mu'tazilah, sangat dicurigai di mata para ulama, yang mentolerir Al-Muhadid sebagai perisai terhadap agresi tentara salib, tetapi sebaliknya tidak memberi mereka dukungan. Selama 80 tahun berikutnya, keseimbangan politik berkembang di Mediterania Barat yang melibatkan Castile, Aragon dan Portugal di pihak Kristen dan Merinides, Zayanid, Hafsid dan Granada di pihak Muslim. Suku Banu Hilal di selatan bergabung dengan keributan ini dari waktu ke waktu. Aliansi politik berubah-ubah dan tidak jarang seorang emir muslim berpihak pada raja Kristen melawan emir lain, atau pemimpin Kristen mendukung seorang muslim melawan sesama Kristen. Sementara itu, perebutan kekuasaan antara Merinides, Zayanid dan Hafsid terus berlanjut. Merinides secara bertahap menang atas dua lainnya. Pada tahun 1269, Merinida Yakub mengambil Marrakesh dan mengikutinya dengan penangkapan si Jenasa pada tahun 1274. Granada berada di bawah tekanan dari Kastilia dan meminta bantuan Merinides. Yakub menyeberangi Selat Gibraltar dan menimbulkan kekalahan pada orang-orang Kristen di pertempuran Ecija pada tahun 1274. Pada tahun 1279, Angkatan Laut Marinide memenangkan pertempuran melawan skuadron Angkatan Laut Gabungan Kastilia dan Portugal. Sementara Yakub sibuk membantu Granada, Zayanid berada di tenggorokan Hafsid, Emir Granada, dalam penolakan tanpa pamrih kepada Marinides, bergabung dengan Kastil dan menduduki kota Tarifa pada tahun 1291. Pada tahun 1295, Granadans menghasut pemberontakan di Ceuta melawan Marinides, muak dengan para emir yang tidak tahu berterima kasih di Spanyol. Merinide Yakub mengalihkan perhatiannya lebih ke Afrika Utara. Pada 1307, ia telah menaklukkan seluruh Maghrib kecuali provinsi paling timur Ifriqiya. Yakub menyeberangi Selat Gibraltar dan menimbulkan kekalahan pada orang-orang Kristen di pertempuran Ecija pada tahun 1274. Pada tahun 1279, Angkatan Laut Marinide memenangkan pertempuran melawan skuadron Angkatan Laut Gabungan Kastilia dan Portugal. Sementara Yakub sibuk membantu Granada, Zayanid berada di tenggorokan Hafsid, Emir Granada, dalam penolakan tanpa pamrih kepada Marinides, bergabung dengan Kastil dan menduduki kota Tarifa pada tahun 1291. Pada tahun 1295, Granadans menghasut pemberontakan di Ceuta melawan Marinides, muak dengan para emir yang tidak tahu berterima kasih di Spanyol. Merinide Yakub mengalihkan perhatiannya lebih ke Afrika Utara. Pada 1307, ia telah menaklukkan seluruh Maghrib kecuali provinsi paling timur Ifriqiya. Yakub menyeberangi Selat Gibraltar dan menimbulkan kekalahan pada orang-orang Kristen di pertempuran Ecija pada tahun 1274. Pada tahun 1279, Angkatan Laut Marinide memenangkan pertempuran melawan skuadron Angkatan Laut Gabungan Kastilia dan Portugal. Sementara Yakub sibuk membantu Granada, Zayanid berada di tenggorokan Hafsid, Emir Granada, dalam penolakan tanpa pamrih kepada Marinides, bergabung dengan Kastil dan menduduki kota Tarifa pada tahun 1291. Pada tahun 1295, Granadans menghasut pemberontakan di Ceuta melawan Marinides. Muak dengan para emir yang tidak tahu berterima kasih di Spanyol, Merinide Yakub mengalihkan perhatiannya lebih ke Afrika Utara. Pada 1307, ia telah menaklukkan seluruh Maghrib kecuali provinsi paling timur Ifriqiya. Angkatan Laut Merinide memenangkan pertempuran melawan skuadron Angkatan Laut Gabungan dari Kastilia dan Portugal. Sementara Yakub sibuk membantu Granada, Zayanid berada di tenggorokan Hafsid, Emir Granada, dalam penolakan tanpa pamrih kepada Marinides, bergabung dengan Castile dan menduduki kota Tarifa pada tahun 1291.